Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Saya Hermina Belehol SPD. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 NIM 22011900895 di LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Berikut saya akan menampilkan video praktik pembelajaran uji kinerja dengan model pembelajaran problem based learning pendekatan saintifik pada tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1 kelas 5 SD. Selamat menyaksikan. Siap, hormat. Sudah semangat untuk datang sekolah dan kabarnya baik dan luar biasa. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Ibu minta kalian lihat di samping kiri kanan. Semuanya hadir, temannya ada? Ada. Oke, berarti semuanya hadir dan lengkap hari ini. Terima kasih untuk semangat kalian datang sekolah di pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan doa ini Ibu minta anak yang hari ini datang pagi, yaitu Naomi. Untuk anak Naomi silahkan maju ke depan kelas. Kita ambil sikap berdoa. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, marilah kita menyenangkan hati untuk kita berdoa. Dan izinkan saya berdoa menurut iman percaya saya, Kristen Protestan. Jurus doa. 1, 2, 3. Berdoa baik. Dan yang baik, terima kasih banyak Tuhan karena dalam doa kami hingga tiba di sekolah ini dengan baik. Sekarang kami memulai kegiatan belajar mengajar kami. Sekiranya Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, Terima kasih untuk anak Naomi yang sudah meminta doa. Kita akan, sebelum kita memulai kegiatan belajar, kita tepuk PPK dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Lebih semangat lagi. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Baik, itu salam dan tepuk PPK itu bukan hanya sekedar rutinitas kita buat, tetapi mau menanamkan sikap disiplin untuk kita semua sebagai seorang pelajar dan juga seorang guru. Rajin datang sekolah, patuh terhadap guru, rajin mengerjakan pekerjaan atau tugas rumah yang diberikan oleh guru. Sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ibu persilakan anak-anak untuk berdiri. Ambil sikap yang siap. Bersama
sebagai seorang warga negara teristimewa, terkhususnya sebagai seorang pelajar, di mana sikap nasionalisme itu bisa kita tunjukkan di sekolah. Seperti apa Pak itu? Contohnya seperti apa? Igel mengikuti upacara bendera. Baik, hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran yang baru. Tetapi sebelumnya Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian punya hewan peliharaan di rumah? Oh, banyak sekali yang angkat tangan. Naomi? Punya. Yonita? Punya. Siapa lagi yang punya? Giska? Punya. Ecem? Punya. Sekarang, yang kalian punya itu hewan apa? Naomi tadi yang jawab dulu. Anjing. Kalau Rizky? Kucing. Kalau Jonita? Kucing juga. Ecem? Kucing. Ini Giska? Anjing. Kristen anjing. Ada yang lain selain anjing dan kucing? Zain? Ayam. Zain punya ayam di rumah. Reva? Ular? Wow, punya hewan peliharaan ular di rumah. Ini Septi? Ayam. Baik. Kelas 5B punya hewan peliharaan ayam, babi, anjing, kucing. Tidak ada yang pelihara tikus Oh, tikus hewan liar. Ini Reva luar biasa pelihara ular. Sekarang dari hewan peliharaan itu, Ibu mau tanya, kira-kira apa yang dia makan? Jenis makanan yang dia makan tiap hari atau yang kalian kasih makan dia itu apa? Igel? Oh, igel kasih kucing ikan. Jadi ayam makan apa? Jagung. Ini seperti beras dan jagung. Hari ini kita akan belajar di tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1. Apa yang mau kita pelajari? Penasaran kan? Penasaran tidak? Penasaran. Dari tema 5 subtema 1 pembelajaran 1 ini kita akan capai 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan yang pertama melalui kegiatan. Sebentar kalian akan saksikan gambar pada slide PowerPoint yang Ibu siapkan. Di situ kalian bisa melengkapi tabel dengan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan menyimak. Sebentar kalian akan menonton video pembelajaran. Kalian dapat mengkategorikan atau mengelompokkan hewan-hewan herbivora, karnivora, dan omnivora dengan benar. Kemudian ada tujuan yang ketiga. Sebentar kalian juga akan simak, kemudian baca teks non fiksi pada slide PowerPoint atau pada buku siswa kalian masing-masing itu. Kalian bisa menyajikan dan mengolah informasi tentang jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya dengan benar. Itu tujuan yang ketiga. Kemudian tujuan yang keempat, melalui kegiatan membaca, sebentar kalian juga akan berdiskusi kelompok. Kalian bisa menganalisis pikiran utama dan informasi penting dari bacaan yang kalian baca sebentar dengan benar. Kemudian tujuan yang kelima, melalui kegiatan membaca dan berdiskusi kelompok, masih kegiatan yang sama, kalian bisa buat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks bacaan yang kalian baca dengan benar. Ada berapa tujuan yang hari ini kita capai? Ada 5 tujuan pembelajaran. Coba kalian amati gambar. Silakan buka buku siswa itu halaman 2. Sudah, gambarnya juga ada di buku. Sekarang perhatikan gambar yang ada. Ini gambar sebelah kanan ibu, ini sebelah kiri ibu. Coba lihat perbedaan pada gambar ini. Sudah lihat? Kita lihat gambar yang sebelah kiri ibu ini. Sebelah kanan ibu. Ini kanan, ini kiri ya. Sebelah kanan ibu. Atau sebelah kanan kamu yang ini, sebelah kiri kamu yang ini. Sudah? Lihat itu tunjuk. Gambar yang ini. Perbedaan antara gambar yang sebelah kiri dan gambar sebelah kanan. Coba, Eri. Kalau gambar sebelah kiri bagaimana? Biar kiri sebelah mulut kamu. Ini yang kiri, ini kanan. Kiri ada matahari dan ada air. Kiri ada matahari, ada air. Kalau kanan, Eri? Kanan ada hewan, air. Ada hewan, ada air. Ada lagi yang bisa buat perbedaan selain Eri. Revan? Yang gambar kiri tidak ada kehidupan, yang gambar kanan ada kehidupan. Ada lagi yang lain?
Yang gambar kiri bagaimana? Gambar kiri hidup. Gambar kiri ini tak hidup, gambar kiri kanan ini hidup. Coba sekarang kita lihat gambar yang sebelah kiri ini, ibu tunjuk ini sebelah kiri ini tidak ada kehidupan, tidak ada pohon, yang ada hanya air mengalir, bukit, matahari, langit, tanah. Itu saja, tidak ada yang namanya pohon, tidak ada hewan, tidak ada manusia. Sementara gambar yang kedua ini ada kehidupan, atau ada makhluk hidup, atau ada benda bergerak, benda bergerak. Ada harimau, ada apa lagi hewan-hewan yang kalian lihat? Ada gajah, ada rusa, apa lagi? Ada jerapah, selain makhluk hidup hewan, ada makhluk hidup yang lain. Apa di sini? Tanaman. Ada tanaman, bagus sekali. Ada tumbuhan, kemudian ini burung, kemudian ini apa yang di dalam air ini? Ikan ini ada satu. Jadi perbedaan ini lingkungan yang tak hidup, ini lingkungan yang hidup. Sekarang coba perhatikan percakapan pada buku kalian. Ya? Di situ nanti ada yang berperan jadi Udin, kemudian ada yang berperan jadi Lami, ada yang berperan jadi Edo, dan ada juga yang berperan jadi Beni. Yang jadi Udin siapa? Fabio, baik. Yang jadi Lami siapa? Queen. Yang jadi Edo? Edonya siapa? Yang jadi Edo, Rizky. Yang jadi Beni? Dian, baik. Kemudian yang jadi menarasikan atau yang jadi narator itu Riani. Silakan. Semua lihat halaman 2. Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kehidupan hadiah dari bibinya di sebuah buku pengetahuan berbeda. Ia pun tak saja ingin memberikannya kepada teman-temannya. Kawan-kawan, artinya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian. Apakah itu, Udin? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik. Tentu saja aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Ibuku mengirimkannya untukku. Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi buku itu, Udin? Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Apakah ekosistem itu? Udin, dapatkah kamu menjelaskannya untuk kami? Menurut pendapatku lebih baik kita bahas saja buku ini bersama-sama. Selain membuat gambar-gambar, buku ini juga membuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Baik. Terima kasih untuk yang sudah berperan dari Udin, Lani, Edo, dan juga Beni. Kemudian ada ajakan Udin di kalimat dan percakapan yang terakhir. Dia minta kita untuk membaca teks tentang ekosistem. Sudah? Silakan lihat lagi buku kalian atau bisa lihat di slide yang Ibu tampilkan di papan tulis halaman 3. Ibu akan tunjuk satu-satu membaca sekaligus melatih. Mengetes apakah kelas 5B sudah lancar membaca atau belum? Bisa? Bisa. Bisa. Semangat pagi. Pagi, 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 Lagi lebih semangat. Semangat pagi. Pagi, 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 Kita siap membaca dari judul dan kalimat pertama. Putri, silakan. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Berikut, Riani. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Hewan seperti bagian yang hidup biotik dan bagian tak hidup abiotik. Bagian yang hidup bisa dijadikan terdiri atas tumbuhan hewan dan makhluk hidup lainnya. Berikut, Fabio. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Revan. Bagian lingkungan. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Berikut, Dian. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai hidup untuk makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tubuh membuat makanan.
Air gantungan merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Berikut urutan. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Naomi. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Benda-benda tak hidup disebut lingkungan, disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunikasi. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat itu disebut habitat. Nah, kelompoknya Giska, mulai dari Giska. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Berikut. Contoh di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi hewan, tertai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Berikut. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Baik. Teks ini kalimatnya pas, jumlah kalimatnya pas dengan jumlah siswa kelas 5B yang hadir. Jadi bagus sekali, sudah ada yang lancar membaca. Tingkatkan terus, latihan terus di rumah. Dan bagi anak-anakku yang belum terlalu lancar membaca, terus latihan di rumah supaya membaca kalian lebih lancar. Kemudian yang sudah lancar itu tingkat terus supaya bisa lebih paham dari apa yang kalian baca. Sekarang, tadi kamu sudah membaca tentang apa ya? Tentang ekosistem. Apa saja isinya yang kalian baca? Coba angkat tangan siapa yang bisa. Apa saja yang kalian baca tadi? Christine? Tentang lingkungan, abiotik, dan lingkungan biotik. Sekarang pertanyaan lagi. Abiotik itu apa dan biotik itu apa? Oh, Christine lagi yang menjawab. Biar dia lagi. Kalau lingkungan abiotik, Lingkungan yang tidak hidup. lingkungan yang tidak hidup atau lingkungan yang terdiri dari benda-benda tidak atau benda-benda tak hidup. Sekarang lingkungan biotik, coba Irin jelaskan. Lingkungan biotik, lingkungan yang hidup. Berarti yang hidup itu seperti apa? Hewan, Manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Baik. Sekarang kita akan lihat tadi teks yang sudah kalian baca itu teks ekosistem itu disebut teks non-fiktif atau teks yang berisi tentang fakta yang terjadi atau yang sebenarnya terjadi, bukan sekarang oleh pengarang. Sekarang dalam teks itu ada yang disebut dengan pikiran utama dan juga informasi penting. Apa itu pikiran utama dan informasi penting? Kita lihat, Ibu akan jelaskan sedikit, sebentar baru kamu tanggapi. Pikiran utama itu nama lainnya bisa apa saja pikiran utama? Gagasan pokok. Coba yang mau ngomong angkat tangan supaya jangan dandan. Igel. Gagasan pokok. Apalagi Erin? Gagasan pendukung bukan. Gagasan pendukung itu bukan nama lain. Ini pikiran utama itu ada. Bagus tadi Igel bilang gagasan utama. Naomi? Ide pokok. Rizky? Apa? Ide pokok sama. Apalagi selain itu? Selain ide pokok, gagasan utama, pikiran utama. Ada satu lagi. Pokok pikiran. Pokok pikiran. Punya 4 nama, tetapi arti, definisi, maksudnya itu yang sama. Pikiran utama itu gagasan pokok atau inti dari sebuah paragraf. Inti yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf itu disebut pikiran utama atau ide pokok atau gagasan utama atau pokok pikiran. Jadi pikiran utama ini bisa terletak di mana saja? Di awal, akhir maupun tengah ya. Coba lihat. Pikiran utama itu bisa terletak di bagian awal, namun juga bisa di akhir paragraf. Atau ada campuran pada kalimat. Kemudian pikiran utama itu suatu kalimat yang bisa berdiri sendiri, meskipun kalimat atau paragraf lain itu dihilangkan. Kemudian ada
Sekarang informasi penting itu apa? Informasi penting itu suatu informasi yang menggambarkan atau yang memberikan gambaran inti terhadap sesuatu yang telah kita ketahui. Kemudian informasi penting itu muncul bisa dari orang lain atau diri sendiri terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang dianggap penting, bukan sepele. Sekarang ada perbedaan dari pikiran pokok dengan informasi penting. Coba salah satu baca yang bagian depan bisa. Perbedaannya apa di sini? Di slide sini. Pikiran pokok adalah inti dari setiap paragraf atau teks yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Pikiran pokok itu atau pikiran atau gagasan utama atau ide pokok itu inti dari setiap paragraf atau teks yang ingin disampaikan kepada penulis, kepada pembaca. Sedangkan informasi penting, coba ini Kristen bisa baca. Informasi penting. Sedangkan informasi penting adalah informasi yang didapat pembaca setelah membaca teks tersebut. Informasi penting itu informasi yang didapat pembaca setelah membaca teks tersebut. Itu tergantung dari si pembaca yang baca. Dia bilang, oh ini menurut saya ini informasi penting untuk saya. Berarti beda-beda setiap orang. Oh saya baca ini penting untuk saya, ini untuk dijadikan sebagai informasi penting. Kemudian umumnya itu informasi penting akan menimbulkan beberapa pertanyaan untuk pembaca terkait teks untuk lebih bisa menggali informasi lebih lanjut lagi. Yang berikut kita masih kegiatan membaca. Silakan buka teks halaman atau buku kalian itu halaman 5. Saudara, kita akan membaca teks non-fiksi jenis makanan hewan. Masih dengan yang sama, kita akan membaca secara bergantian. Ibu minta dari kelompoknya bisa. Silakan. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Berikut langsung. Hewan yang memakan tumbuhan memiliki bagian tubuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan dari suatu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Yang seperti ulat, rusa, dan tujuan memakan beberapa jenis yang memakan daun. Terima kasih. Masih yang sama, ada yang sudah lancar dan ada juga yang belum lancar. Yang belum lancar itu sudah bisa kesini, terus latihan di rumah. Latihan membaca di rumah. Yang sudah lancar, tidak usah berbangga yang luar biasa. Terus latihan membaca di rumah supaya lebih paham apa yang kalian baca. Oke, sekarang kita akan menonton video pembelajaran, video penjelasan tentang di mana teks yang kamu baca tentang jenis makanan. Sekarang videonya akan menjelaskan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan yang dia makan. Silakan menyimak. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan terdiri dari tumbuhan dan daging atau hewan lain. Ada hewan yang hanya memakan tumbuhan, namun ada hewan yang memakan tumbuhan sekaligus memakan daging. Sahabat cerdas, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah kelompok hewan yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan, seperti daun, batang, buah, atau biji. Contoh hewan yang termasuk kelompok herbivora antara lain kambing, jerapah, gajah, dan berbagai jenis burung seperti merpati,
burung kakak tua, dan burung jalak. Karnivora adalah kelompok hewan yang hanya memakan daging atau hewan lain. Contoh hewan yang termasuk kelompok karnivora antara lain singa, harimau, ular, dan beberapa jenis burung seperti burung hantu dan burung elang. Omnivora adalah hewan pemakan segala, yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan dan hewan lain. Contoh hewan yang termasuk kelompok omnivora antara lain monyet, ayam, dan gorila. Sudah dengar? Sudah. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan tiga. Yang pertama tadi hewan pemakan apa? Tumbuhan. Pemakan tumbuhan disebut dengan herbivora. Contoh hewan herbivora itu apa ya? Jerapah. Sama omong angkat tangan tidak rame-rame. Rizky? Jerapah satu-satu semua dapat bagian. Ini Rian. Kambing. Untuk lebih mengingat materi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan, kita akan menyanyikan lagu penggolongan jenis hewan. Sampai tepuk tangan kalau bisa. Kelompok 1, kelompok 2, kelompoknya Zain kelompok 1, kelompoknya Fabio kelompok 2, kelompoknya Queen kelompok 3, kelompoknya Rizky kelompok 4, dan kelompoknya Christine kelompok 5. Ini ada tanda pengenal yang ibu sudah siapkan, di mana salah satu yang memakai saja. Silahkan salah satu memakai. Yang memakai itu sebentar orang yang akan presentasi. Ibu bagikan bahan ajar. Ibu bagikan KPD terlebih dahulu baru bahan ajar. Sekarang petunjuknya menulis nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan juga kelompok 5. Kemudian silakan menulis anggota kelompoknya, tulis nama masing-masing anggota kelompok. Ibu juga sudah bagikan bahan ajar itu untuk membantu kalian mengerjakan LKPD. Sesudah itu, tadi kita sudah simak video, kita sudah baca teks. Kita sudah baca teks. Teks yang sudah kita baca itu akan kita jadikan panduan untuk mengerjakan LKPD. Sudah? Tulis nama panjang, nama pendek juga bisa. Yang penting jelas namanya. Sudah? Untuk LKPD yang pertama, menemukan pikiran utama dari informasi penting berdasarkan teks bacaan. Ekosistem. Teksnya ada pada buku yang tadi kita sudah baca. Kalimat pertanyaan berarti tanda baca di belakang itu apa? Apakah tanda titik? Tanda apa? Tanda tanya. Kemudian setiap kalimat pertanyaan, kalimat awal itu tanda tanya itu harus diawali dengan huruf besar. Bisa ya kelas 5B? Bisa? Bisa.
Itu A besar, itu A kecil. Pas katanya huruf A banyak itu huruf besar, huruf kapital. Mengapa M besar? M besar. M besar, M-nya M besar. Kalau begini M kecil. Engkau mau tulis sebesar papan tulis itu kan M kecil. Sudah? M besarnya beda. Yang penting saja beda nah. Sudah? Sama juga dengan A. Ini kalau mau tulis A sebagai papan tulis coba A kecil. A besarnya udah beda. Udah? Saya beda. Jangan lupa tanda tanya. Tanda bacanya itu karena kalimat pertanyaan, makanya tanda baca, tanda tanya. Udah? Yang dijawaban itu harus selalu ada dalam teks ini. Kalimat pertanyaan yang kalian buat itu jawaban yang ada di sini. Bukan pikir yang menurut saya sementara penting. Tidak, hanya kalimat pertanyaan. Nanti jawaban sebentar saat presentasi. Kelompok 3 sampaikan pertanyaan, kelompok yang lain siap menjawab, Bisa? Jangan saya 2 kali, bisa nggak sih, Bebe? Bisa. Tiga kali memang. Masing-masing perwakilan dari kelompok akan melaporkan hasil presentasi atau hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1. Tetapi sebelumnya semangat pagi. Sekali lagi semangat pagi. Kelas 5B. Kita dengar dari kelompok 1. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi kami. LKPD yang pertama. 1. Semua hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi penting, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Oke, cukup. Itu untuk paragraf 1. Paragraf 1, pikiran utamanya bagaimana kelompok 1? Baca ulang. Pikiran utama dari paragraf 1. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Coba kelompok 2, 3, 4, 5. Pikiran utamanya sama. Sekarang coba informasi penting. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Kelompok 2, informasi penting. Paragraf 1 sama. Kelompok 3 sama. Kelompok 4 tidak sama. Silakan baca. Kita dengar informasi penting dari menurut kelompok 4 itu informasinya penting untuk mereka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi penting, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan sebagai tempat tinggal dan untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, balik lagi kelompok 5. Informasi penting sama dengan kelompok 1. Oke, sama. Berarti hanya kelompok 4 yang
punya pendapat. Oh, menurut dia ini penting untuk mereka. Jadi tidak semua sama. Sekarang paragraf kedua, mulai dari kelompok 1 dulu. Atau kelompok 2, paragraf kedua, pikiran utama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok ini. Saya mewakili kelompok 2 melaporkan hasil kerja kami. Pikiran utama. Cahaya matahari menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai dengan kebutuhan hidup makhluk hidup. Informasi penting. Cahaya matahari. Sabar Fabio. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Pikiran utama paragraf 2. Apakah sama atau berbeda dengan sama? Berarti ada di mana? Awal atau akhir ini paragraf 2? Awal paragraf. Berarti sudah sama. Sekarang informasi penting. Silakan Fabio. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Cahaya matahari itu kamu ambil kalimat keberapa? Coba kelompok 2. Kamu ambil informasi penting itu kalimat keberapa di paragraf 2? Kelompok 1? Kelompok 1 sama dengan kelompok 2 informasi penting? Sama. Kelompok 3? Beda. Yang mana? Coba baca yang beda itu. Langsung baca informasi penting. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Nah, coba anggota kelompok 3. Itu kamu ambil kalimat keberapa yang menurut kalian informasi penting? Kalimat ketiga. Kelompok 4? Informasi penting paragraf 2 beda. Coba baca. Air dan tanah. Jadi cahaya matahari sangat penting bagi ekosistem. Kelompok 5 sama dengan kalau sama tidak usah baca. Yang berbeda saja yang perlu dibaca dan perlu didengar oleh kelompok lain. Kita masuk di paragraf 3, pikiran utama. Kelompok 3 juga. Silakan kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil visi kami. Pikiran utama, Pikiran utama paragraf berapa? paragraf 3. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling membantu satu sama lain. Informasi penting, interaksi antara makhluk dan beda-beda disebut ekosistem. Paragraf ketiga. Apakah sama kelompok lain? Sama. Pikiran utama sama? Sama. Informasi penting ada yang beda? Sama. Sama. Oke, semuanya sama. Sekarang kita lanjut paragraf 4. Kelompoknya Rizky. Kelompok 4. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Oke, itu pikiran utama. Kelompok lain? Sama. Sama, tidak ada yang berbeda? Tidak. Berarti ada di mana? Itu ada di awal atau akhir? Awal. Paragraf keempat menjadikan dia ide pokok atau pokok pikiran atau pikiran utama atau gagasan utama. Sekarang informasi penting. Beras dan cacing. Beras dan cacing. Golongan makanannya Tumbuhan dan hewan. tumbuhan dan hewan. Adakah kelompok lain yang jenis makanannya beda? Nama jenis makanan sama? Tadi yang punya kelompok 3 tadi jagung, beras dan cacing. Ada yang lain tadi yang kelompok 2? Biji jagung. Tambah lagi biji jagung. Ayam kan juga makan biji jagung. Ada yang lain lagi? Tidak ada. Biji-bijian. Berarti ada jagung, ada biji beras. Kemudian ditambah dengan cacing dan apa? Ada yang lain? Beras. Selain cacing, yang daging itu selain cacing apa lagi? Belalang. Ayam juga makan belalang. Makan juga insang ikan tuh yang kalian buang di alam itu juga makan. Berarti golongan makanannya itu apa dan apa? Tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan. Sehingga dia disebut dengan apa? Hewan omnivora atau hewan pemakan segala. Oke, sekarang kita masuk di kesimpulan. Masing-masing kelompok baca supaya kita dengar ya. Mulai dari langsung membaca kesimpulan. Kelompok 1. Menemukan pikiran utama dan informasi penting berdasarkan teks bacaan ekosistem. Membuat pertanyaan berdasarkan teks bacaan jenis makanan hewan. Melengkapi tabel hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, berikut kelompok 2. Membuat pertanyaan berdasarkan teks jenis makanan hewan. Membuat tabel hewan. Itu saja. Kelompok 3.
Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan tumbuh-tumbuhan dan makanan berbuah-buahan. Oke, itu kesimpulan masih di LKPD yang pertama. Berikut kelompok 4. Membuat tabel tentang golongan makanan. Berikut kelompok 5. LKPD 1 belajar tentang pikiran utama dan informasi penting. LKPD 2 belajar tentang membuat pertanyaan. Dan LKPD 3 belajar tentang jenis makanan hewan dengan menggunakan tabel. Oke, jadi kesimpulannya berdasarkan LKPD yang kita kerjakan, pikiran utama dan informasi penting itu dapat kita peroleh dari teks bacaan yang kita baca. Kemudian kita juga bisa melengkapi tabel penggolongan jenis makanan berdasarkan makanan yang dimakan oleh beberapa hewan. Terus tadi kita juga membuat kalimat pertanyaan menggunakan beberapa kata tanya berdasarkan teks bacaan jenis makanan hewan. Itu kesimpulan dari pengerjaan LKPD kita di pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Kita kasih tepuk wow untuk kita semua. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, silakan duduk kembali. Baik, jadi silakan duduk. Rangkuman materi kita hari ini, kita sudah belajar tentang pikiran utama. Yang nama lainnya tadi apa? Pikiran utama tadi yang nama lainnya apa? Pokok pikiran. Kemudian kita juga sudah belajar tentang informasi penting berdasarkan teks bacaan yang kita baca. Informasi penting itu tergantung dari masing-masing pembaca. Menurut dia penting, itu yang dia ambil sebagai informasi penting. Kemudian kita sudah belajar tentang jenis makanan hewan, ada dua, yaitu tumbuhan dan apa jenis tumbuhan dan hewan. Jadi kemudian kita juga sudah belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Ada 3 tadi. Yang pertama, hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Kemudian hewan pemakan daging atau karnivora. Kemudian hewan pemakan serangga atau rapikan buku, hanya siap alat tulis di atas meja. Sudah, rapikan buku, kelompok 4, rapikan buku, taruh di tengah-tengah. Sambil duduknya jaga jarak. Kita akan kerjakan soal evaluasi untuk mengetes kemampuan pemahaman kalian yang tadi kalian sudah belajar. Sudah? Langsung tulis nama lengkapmu di kolom yang ibu sudah siapkan. Sudah? Kerjakan secara jujur. Ada soal yang tidak jelas, silakan angkat tangan untuk bertanya. Baca soal baik-baik. Sekarang di akhir kegiatan pembelajaran, ibu punya pertanyaan refleksi untuk kalian jawab. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Semuanya rame-rame angkat tangan dan kita tidak bisa langsung menjawab satu kali dari ibu tunjuk saja. Ibu tunjuk pakai laser. Zain, senang. Menurut Zain perasaannya senang. Rekan, gembira. Erin, menyenangkan. Jonita, berbahagia. Kita harus langsung menyanyi lagu berbahagia.
kelompoknya Rizky. Apalagi informasi penting, apalagi ide pokok sama. Yang kita kalian pelajari tentang pikiran utama, tentang informasi penting, tentang jenis makanan pada hewan, tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang belum kalian pelajari dalam proses pembelajaran tadi? Tidak ada, semua sudah. Sekarang pertanyaan, apa yang paling kalian senang tadi dalam pertanyaan, dalam pembelajaran tadi? Coba, Reka sambil tepuk tangan, dia mau minta. Silakan Reka. lagu. Oh, Reka suka lagu. Kalau Tristin, apa yang kau paling suka tadi dalam pembelajaran? Pembelajarannya apa? Ekosistem. Erin? Banyak hewan yang dapat diketahui. Apa lagi? Membaca. Rizky suka membaca. Leon suka apa tadi? Di kegiatan pembelajaran tadi? Kegiatan ide pokok. Kegiatan ide pokok. Ada yang lain? Kalau dari ibu, yang ibu lihat tadi, paling suka dia menyanyi. Kemudian tadi ibu lihat kalian tenang sekali, seperti menonton ada film sinetron anak-anak atau apalagi kartun anak-anak. Karena tadi ibu lihat kamu serius sekali menonton video pembelajaran tentang penggolongan jenis hewan. Ya, berarti tidak ada yang bersedih di kegiatan pembelajaran tadi. Baik, terima kasih untuk semangat kalian. Terima kasih untuk